Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel YouTube-nya Dr. Kamila. Di sini tempatnya buat kamu yang suka topik bahasan tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah, topik bahasan kali ini adalah tentang hati-hati janji manis penghilang flek, taunya bikin kulit jadi okronosis. Ayo, siapa yang sering banget teriming-iming produk-produk yang bisa katanya ngilangin flek nih, tapi taunya pas dipakai, kok fleknya jadi tambah hitam ya dok? Kok jadi melebar ya dok? Atau kita sebut istilah medisnya dengan okronosis. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih ya, untuk standar pengobatan dari flek itu adalah memang hidroquinon. Dok, bukannya banyak yang dibahas ya dok? Hidroquinon tuh kan bahaya loh dok. Ini kok dokter Kamila ngawur banget sih ngomong hidroquinon. Tunggu. Mungkin informasi yang disampaikan oleh orang-orang tidak komplit. Jadi disimak dulu video ini sampai habis ya. Jadi hidroquinon masih merupakan gold standar atau terapi utama untuk menghilangkan flek. Bahkan banyak studi yang membandingkan antara efek dari hidroquinon dengan kita membandingkan dengan melakukan treatment laser, kombinasi peeling dan lain-lain, itu masih tetap lebih baik hidroquinon. Tentu saja lebih baik lagi kalau digabungkan antara hidroquinon dan kombinasi treatment. Tetapi hidroquinon ini merupakan pisau bermata dua. Jadi hasilnya akan bagus tetapi memiliki efek samping yang banyak jika digunakan dalam jangka panjang, dosis berlebih, tanpa pengawasan dokter. 3 hal ini yang akan membuat hidroquinon yang harusnya menyembuhkan flek kamu jadi malah menjadi bumerang. Jadi kalau mau aman gimana dok? Oke, kalau mau aman kamu harus menggunakan hidroquinon dengan pengawasan dokter. Tentunya dengan konsultasi dengan dokter. Baik secara datang ke klinik atau secara online karena pemerintah sudah melegalkan konsultasi online dengan dokter. Kamu akan mendapatkan peresepan untuk kamu spesifik, baru kamu bisa mendapatkan produk dengan kandungan hidroquinon. Dan hidroquinonnya pun itu dosisnya 2 hingga 4%. Tidak boleh lebih dari itu karena dosis yang dilegalkan oleh BPOM itu 2 sampai 4%. Tidak bisa lebih dari itu. Tadi ingat poin kedua, terlalu tinggi dosis juga berbahaya. Kamu tidak bisa menggunakannya dalam jangka panjang. Maksimal penggunaan hidroquinon itu adalah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan kamu harus sudah ganti produk dan kemudian bisa repeat lagi dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu kamu sudah tidak bisa menggunakan hidroquinon lagi. Sehingga dalam program terapi flek itu kamu benar-benar harus komitmen terhadap diri sendiri bahwa dalam saya menggunakan hidroquinon saya harus menjaga dengan sunscreen yang adekuat, pengulangan penggunaan sunscreen, dan juga hindari dari paparan sinar matahari biar tidak menjadi gelap. Kemudian sunscreen yang dipilih juga harus benar. Minimal SPF-nya 30 dan PA-nya +4. Sehingga dalam terapi hidroquinon itu hasilnya maksimal dan saat hidroquinon kita tapering off atau turunkan dosisnya bertahap, tidak terjadi yang hal-hal yang kayak fleknya kok muncul lagi dan lain-lain. Akhirnya membuat kamu ingin pakai lagi. Itu yang berbahaya. Jadi kalau ditanya, dok, jadi hidroquinon bagus nggak? Masih terapi utama untuk mengobati flek, tetapi hati-hati okronosis kalau kamu beli secara bebas. Karena menyedihkan banget. Belum lama muncul berita bahwa digerebeknya tempat untuk produksi skincare atau produk-produk kosmetika obat yang tidak legal oleh BPOM, yang meraup keuntungan hingga 7 miliar dan pasarnya itu adalah online shop dengan etiket biru. Jadi kalau misalkan
misalkan kamu beli di online shop, banyak kan tulisan produk dokter yang kayak gini nih tulisannya, yang kemudian padahal dokternya nggak jelas siapa, kliniknya nggak jelas di mana, kemudian kamu tidak mendapatkan resep yang benar atau e-resep, maka sebaiknya kamu jangan coba-coba karena itu akan membuat yang tadinya flek kamu jadi begini, jadi begini. Yang tadinya begini jadi begini nih. Bayangkan, jadi makin tebal, makin lebar yang dinamakan dengan okronosis. Siapa yang mau kayak gitu? Nggak mau kan? Karena obat tadi itu nggak diawasi dokter dan juga dosisnya nggak tahu berapa. Bisa jadi hidroquinonnya belasan persen yang super bahaya banget dong tentu saja. Jadi hati-hati karena hidroquinon itu pisau bermata dua. Bisa mengobati dan juga bisa membahayakan. Begitu ya. Jadi itu dia penjelasannya untuk pejuang flek hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di komen kira-kira next konten apa lagi yang bakal kita seru untuk bahas. Dan jangan lupa juga di like dan di subscribe biar aku makin semangat dong kontennya. Dan di share ke teman-teman kamu yang pejuang flek lainnya. Siapa tahu mereka masih takut mau pakai hidroquinon. Atau mereka udah pakai hidroquinon jangka panjang. Jadi bisa segera dihentikan. Oke? See you next time and hope you enjoy our video. Bye! Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.